Halo semuanya, selamat datang di channel Saratusan Cerita Official. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas The Beast Part 3. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, silahkan cek di playlist yang telah saya buat atau cek di deskripsi. Sebelumnya disclaimer, konten ini tidak akan membahas keseluruhan dari alur cerita The Beast. Jadi jika kalian ingin mengetahui fullnya, jangan lupa baca di web legal dan jangan lupa beli komiknya jika sudah ada di tempat kalian sebagai bentuk apresiasi bagi kreator. Dan oke, tanpa berbahasa-basi lagi, mari kita langsung gaskan pada alur ceritanya. Cerita dimulai dengan Hyun Song yang kebingungan setelah diputuskan untuk bekerja sama dengan Kayong. Di sana Kayong meminta Hyun Song untuk mengikutinya saja tanpa menanyakan alasan dan tempat yang mereka tuju. Mereka terlihat berada di sebuah distrik malam tempat orang-orang berkumpul, dan di sana Kayong berkata pada Hyun Song, "Tak ada yang bisa kau lakukan untuk membantuku, jadi diam saja dan ikutilah aku." Kemudian Hyun Song setelah itu bertanya, "Kapan ini akan selesai? Aku harus pergi ke sekolah besok, jadi aku tak ingin membuang-buang waktu." Karena mendengar Hyun Song berkata seperti itu, Kayong membacakan sebuah kertas berisi laporan sekolah Hyun Song yang menyatakan bahwa Hyun Song tak memiliki motivasi untuk belajar dan bahkan tak pandai dalam berkomunikasi. Hyun Song yang melihat hal itu tampak malu karena Kayong memiliki hasil laporan sekolahnya. Tanpa lama-lama, Hyun Song langsung merebut kertas itu sambil berkata, "Kenapa kau membaca ini? Memangnya kau lebih baik dariku? Apa kau punya keluarga, ha?" Saat mendengar kata keluarga, Kayong sempat terdiam dan kemudian dia mengalihkan pandangannya sambil berkata bahwa dia tak ingin membicarakan hal itu. Spontan Hyun Song terdiam kesal melihat sikap Kayong. Dia menggerutu dalam hatinya, orang ini benar-benar membuatku kesal. Kenapa aku harus bekerja sama dengannya? Kepribadiannya menyebalkan dan dia juga bau rokok. Dasar Chanwoo sialan. Dia bilang kalau dia adalah masterku, tapi dia malah membuatku melakukan hal menyebalkan ini. Kenapa aku harus bekerja dengan dia? Sialan, aku sangat membenci ini. Scene pun berpindah memperlihatkan sebuah gedung rumah sakit yang sangat besar. Di depan gedung itu terdapat dua orang penjaga dari organisasi rahasia yang sedang berdiri menunggu seseorang datang. Di sisi lain, seorang polisi juga berada di sana. Di sana polisi itu mengeluh karena dia tak terima dengan adanya orang asing yang ikut investigasi kasus yang terjadi. Namun kemudian polisi lainnya berkata untuk lebih baik tak tahu mengenai hal itu. Dia berkata bahwa akhir-akhir ini terjadi peningkatan kasus penculikan dan pembunuhan. Selain itu, awak media juga dikendalikan untuk mencegah konferensi pers dan ada informasi bahwa semua kasus itu dilakukan oleh sebuah organisasi. Polisi itu berkata untuk hanya mengikuti perintah atasannya saja dan tidak ikut campur dalam penyelidikan agar mereka tak terlibat dalam masalah. Tak lama kemudian, Kayong dan Hyun Song tiba di tempat itu. Di sana, Kayong langsung berkata pada si penjaga, "Hei, kami dikirim oleh Komandan Chanwoo dari organisasi rahasia pemerintah. Segera laporkan situasinya." Si penjaga itu melihat ke arah mereka dan di sana dia langsung mengajak mereka masuk sambil menjelaskan bahwa insidennya terjadi 3 jam yang lalu. Dia mengatakan kalau para staf rumah sakit yang pertama menemukan tumpukan mayat tersebut. Kayong menanyakan tentang apakah ada korban yang selamat, namun penjaga itu mengatakan bahwa tidak ada yang selamat. Semua orang yang ada di dalam rumah sakit telah dibantai habis. Mereka telah masuk ke dalam rumah sakit dan terlihat penampakan rumah sakit itu yang sudah kacau. Mayat di mana-mana, darah berceceran sampai ke dinding, dan bahkan sebagian dari mayat itu tubuhnya terbelah menjadi 2. Hyun Song sangat syok ketika melihat penampakan tersebut. Dia tak bisa mengedipkan matanya dan tak bisa mengatakan apapun. Sementara itu, Kayong di sana memperhatikan semua mayatnya sambil berkata, "Lihatlah mayat-mayat ini, para bajingan sialan itu menimbun mayat sebanyak ini hanya untuk pamer. Mata mereka merah karena mengeluarkan darah, lidah mereka juga dipotong sampai berantakan. Pasti sangat menyakitkan ketika mereka sekarat tanpa dibiarkan mati." Kayong tampak tersenyum sambil memeriksa mayat-mayat itu karena dia berpikir kalau para pelakunya tidak langsung membunuh semua orang itu dan lebih memilih untuk bermain-main sambil menikmati proses pemutilasian. Lalu kemudian Kayong mendengar Hyun Song yang tiba-tiba batuk. Hyun Song di sana tampak sangat mual dan dia berkata, "Sialan, aku ingin muntah. Ada banyak mayat di mana-mana. Darah juga berceceran di tempat ini. Aku tidak diberitahu kalau ada kejadian seperti ini." Hyun Song mulai tak tahan dengan bau darah yang ada di sana dan dia mencoba untuk mencari udara segar. Namun saat dia melihat ke arah samping, ternyata di dalam ruangan sampingnya terlihat lebih banyak mayat dan potongan tubuh manusia. Matanya tertuju ke arah mayat seorang ibu yang sedang memeluk anaknya di dekat dinding sambil dipenuhi oleh bercak darah.
Saat melihat itu, dia sangat terkejut sampai sebuah ingatan muncul dalam pikirannya. Hyun Song mengingat kondisi saat ibunya berada di rumah sakit. Saat itu dirinya masih kecil dan belum mengerti dengan kondisi ibunya yang sedang dirawat di rumah sakit. Ibunya meminta Hyun Song untuk memegang tangannya, namun Hyun Song saat itu langsung menolak dan dia bertanya, "Aku tidak mau." Kenapa ibu berkata seperti itu? Apa ibu sekarat? Dengan susah payah ibunya mengulurkan tangannya kepada Hyun Song. Namun saat itu Hyun Song langsung berlari meninggalkan ruangan itu sambil menangis. Saat itu ia berpikir kalau dirinya harus kabur karena jika dia tetap mendengarkan kata-kata ibunya, dia yakin kalau ibunya akan pergi untuk selamanya. Semenjak kecil dia selalu kabur dari kenyataan saat dia menerima sebuah masalah dan kebiasaan itu dibawa sampai dia menjadi dewasa. Hyun Song menyesali semua tindakannya di masa lalu. Dia berpikir kalau dirinya telah melupakan hal itu, tapi ternyata dirinya masih terbelenggu oleh mental pecundang yang tertanam di dalam dirinya. Namun kemudian Kayong kembali mendatanginya dan di sana ia berkata, "Urusan kita di sini sudah selesai, sisanya tinggal menunggu perintah saja." Para bajingan itu membunuh banyak orang tanpa memakannya. Mereka berburu hanya untuk bersenang-senang dan bahkan tanpa berusaha menghapus barang bukti. Mereka pasti menargetkan kita dengan harapan bahwa kita akan jatuh ke dalam jebakan mereka saat kita melakukan pelacakan. Para bajingan itu pasti berpikir bisa menangkap kita hanya dengan membunuh beberapa orang yang menyedihkan ini. Setelah mendengar hal itu, Hyun Song sedikit menolehkan kepalanya, dan di sana Kayong kembali melanjutkan kata-katanya. Manusia seperti mereka sangat menyedihkan, tidak ada satupun yang mencoba melawan para beast. Karena itulah mereka menjadi sekelompok serangga yang mati sia-sia. Spontan Hyun Song langsung melotot setelah mendengar Kayong yang mengatakan hal itu. Dia melihat tajam penuh amarah ke arah Kayong. Walaupun sambil menangis dia berkata, "Kenapa kau berani berbicara seperti itu? Memangnya kau siapa bangsat?" Tapi Kayong di sana malah semakin memprovokasi Hyun Song dengan berkata, "Mereka memang menyedihkan. Sebelum kemampuanmu itu muncul, kau juga adalah orang yang sangat menyedihkan. Akan kukatakan sekali lagi, mereka yang tidak punya tujuan untuk hidup mereka sendiri, maka tidak layak untuk hidup." Hyun Song semakin marah, matanya menjadi merah dan dia mengepalkan tangannya karena kesal dengan perkataan Kayong. Lalu seketika dari luar gedung itu terlihat sebuah ledakan hebat yang menghancurkan dinding rumah sakit. Ternyata di sana Hyun Song memukul dinding sekuat-kuatnya untuk melepaskan semua amarahnya kepada Kayong. Hyun Song masih sangat kesal dan di sana ia berkata, "Apa kau ingin pertumpahan darah? Kalau begitu akan kulakukan sesuai perkataanmu. Tapi akan kulakukan semuanya sendirian. Aku benci kau. Jika kau tak suka dengan caraku, kau boleh membunuhku kapanpun kau mau." Hyun Song mulai melangkahkan kakinya untuk melacak para monster beast yang melakukan pembantaian di rumah sakit. Hyun Song melompat untuk melacak para The Beast dengan mengikuti bau darah yang para beast itu tinggalkan, dan dia berniat untuk membantai para beast sendirian. Scenes berpindah memperlihatkan seekor beast gemuk yang sedang memakan tangan manusia. Lalu salah satu rekannya berkata, "Kenapa kau selalu makan padahal kita sedang ada urusan penting? Kita tak tahu kapan si anjing pelaku pembantaian itu datang kemari." Di sana si gendut kembali bertanya, "Kita diperintahkan oleh ketua untuk membuat kekacauan di rumah sakit, tapi kenapa dia repot-repot memancing si anjing itu?" Kemudian rekannya di sana menjawab, "Itu karena ketua tak bisa menemukan pelakunya, jadi dia membuat si pelaku yang membunuh banyak rekan kita mendatangi kita." Setelah itu salah satu beast lainnya mendengar suara ketukan pintu. Mereka langsung menyadari kalau si pelaku pembantaian itu akhirnya telah datang. Mereka langsung bersiap sambil memegangi gagang pintu. Di sana mereka meremehkan seseorang di balik pintu itu karena orang itu secara terang-terangan datang lewat pintu depan. Salah satu dari monster beast di sana membuka pintunya perlahan-lahan dan tanpa disangka tiba-tiba kepalanya hancur terkena pukulan keras sampai darahnya berceceran kemana-mana. Spontan semua beast yang ada di sana terkejut karena hal itu. Sedangkan di sisi lain ternyata orang yang datang itu adalah Hyun Song. Sambil menunjukkan taringnya, Hyun Song berkata, "Apa kalian yang membunuh semua orang di rumah sakit?" Para beast itu seketika terkejut setelah melihat Hyun Song, dan mereka langsung berubah ke dalam wujud beast setelah yakin bahwa Hyun Song lah yang telah membunuh semua rekan-rekannya. Dengan penuh amarah, Hyun Song di sana berkata, "Ya, memang akulah yang telah membantai mereka semua, dan sekarang aku juga akan mengoyak-ngoyak isi perut kalian." Tanpa pikir panjang, para beast mulai menyerang Hyun Song. Namun Hyun Song di sana sangat cepat sampai berhasil membelah monster beast itu menjadi dua dalam sekejap. Hyun Song terus mengamuk. Dia mendaratkan pukulan keras pada monster lainnya sampai mata monster itu akan keluar setelah ditekan dari dalam. Hyun Song menghajar wajah monster itu dan membantingkannya ke lantai sampai kepalanya lenyap. Tapi kemudian seekor monster beast lain menggigit tangan Hyun Song. Namun Hyun Song di sana langsung meraih kepalanya dan kemudian mencabut kepala monster itu sampai terlepas dari tubuhnya. Belum berakhir sampai di sana, seekor monster lain mencoba menusuk telinga Hyun Song menggunakan cakarnya. Namun Hyun Song menebas kepala monster itu dengan kecepatan
kecepatan yang luar biasa. Hyun Song mengamuk tak terkendali, tak ada satupun monster yang bisa menghentikan amukannya. Para monster itu kewalahan menghadapi Hyun Song yang dengan mudah membantai rekan-rekannya. Mereka mulai ketakutan setelah sebagian besar dari mereka habis dibantai oleh Hyun Song. Tapi Hyun Song tak membiarkannya lolos. Dia melompat sangat tinggi dan kemudian menginjak monster itu dengan kedua kakinya hingga monster itu tewas seketika. Hyun Song terlihat sangat ganas. Dia mulai menyiapkan sesuatu dari tangannya dan kemudian sebuah tulang menyerupai tombak keluar dari kedua tangannya. Hyun Song menebas dan mencabik-cabik semua monster yang mencoba untuk menyerangnya. Dia membelah para monster itu menjadi dua dengan senjatanya dalam wujud The Beast. Setelah itu, Hyun Song berteriak sangat keras merayakan kemenangannya, membantai sekumpulan monster itu sendirian. Sementara itu, di tempat lain terlihat sebuah tangan dari seekor monster The Beast yang sedang memegang udut. Ternyata itu adalah bos dari para monster yang telah dibantai Hyun Song. Di sana ia duduk dengan santainya melihat ke arah luar jendela sambil berkata, "Wow, sepertinya aku kedatangan tamu yang sangat menarik." Hyun Song telah sampai ke ruangan itu, amarahnya masih menyelimuti dirinya, dan bercak darah masih memenuhi seluruh tubuhnya. Sambil berdiri dari kursinya, si bos monster itu berkata, "Padahal dari tadi aku menunggu anjing pemburu, tapi yang datang malah anjing liar." Di luar dugaan, si bos monster itu adalah seorang kakek krempeng yang terlihat sangat lemah. Hyun Song kemudian di sana bertanya, "Kenapa kalian membunuh orang-orang seenaknya?" Aki-aki itu melihat ke arah Hyun Song, lalu dia mendatangi Hyun Song tepat ke hadapan tubuh besarnya. Sambil tersenyum, si aki-aki itu berkata, "Kau masih bertanya soal itu? Tentu saja aku membunuh orang-orang cuma karena kesenangan." Hyun Song tak bisa membendung amarahnya lagi ketika si Aki itu berkata kalau membunuh itu adalah hal yang paling menyenangkan. Di sana Hyun Song berniat untuk menghajar aki-aki tersebut, tapi tak disangka dia malah terkena tendangan mematikan terlebih dahulu. Hyun Song menerima serangan telak di wajahnya. Dia tak menyangka kalau aki-aki itu sangatlah kuat. Setelah itu si Aki meraih tangan Hyun Song dan kemudian dia memutar tubuh Hyun Song dengan sangat cepat di udara. Hyun Song tak bisa menghentikan putaran itu. Dia mulai merasa pusing karena diputar dengan cepat layaknya sebuah kincir angin. Kemudian setelah itu si Aki mulai serius berniat menghajar Hyun Song dan dia langsung membantingkan kepala Hyun Song dengan sangat keras menggunakan tangannya. Hyun Song dihajar habis-habisan dan dia terkapar tak sadarkan diri di depan Aki bos monster tersebut. Sambil melihat wajah Hyun Song yang telah hancur, dia berkata, "Kau sangat muda, sangat bersemangat, tapi tak punya pengalaman. Jika kau punya master yang bagus, kau pasti bisa menjadi lebih kuat." Setelah si Aki itu menyadari kalau ternyata Hyun Song masih hidup, dia langsung mengangkat cakarnya dan kembali menantang Hyun Song sambil berkata, "Bangunlah, bulannya masih bersinar. Aku sudah sangat lama tak melakukan hal seperti ini. Akan kuajari kau beberapa trik sampai kau mati." Hyun Song menerima tantangan itu dan di sana dia kembali bangkit untuk menyerang. Namun serangan Hyun Song sama sekali tak bisa mengenainya, sedangkan si Aki itu malah menyerang balik secara terus-menerus sampai bisa kembali menghancurkan wajah Hyun Song dengan sikunya. Sambil terus menyerang, si Aki itu berkata bahwa dirinya pernah melawan monster yang sangat kuat. Baginya Hyun Song hanyalah seekor serangga yang sangat lemah. Hyun Song tak bisa menghindari semua serangan yang diarahkan padanya, namun di sana dia belum menyerah. Hyun Song mengeluarkan tulang-tulang tajam dari kedua lengannya dan langsung menyerang si Aki dengan sangat brutal. Tapi Hyun Song malah semakin kepanikan setelah dia sadar bahwa serangannya sama sekali tidak mengenai sasaran. Si Aki itu malah tersenyum lebar sambil berkata, "Wah, kau punya taring yang tajam ya? Apa kau ingin merobek tubuhku? Apa kau yakin bisa melakukan itu?" Setelah itu si Aki langsung menusuk telinga Hyun Song dan dia mencabut telinga Hyun Song sampai Hyun Song mengerang karena merasakan rasa sakit yang luar biasa. Tapi tidak berhenti sampai di sana. Si Aki menendang lutut Hyun Song dengan sangat kuat hingga kakinya lepas dan darah berceceran kemana-mana. Hyun Song melihat wajah si Aki-aki yang terlihat sangat menikmati itu semua, namun dia sadar bahwa ototnya sudah robek dan tulangnya telah hancur. Hyun Song mulai berpikir bahwa dirinya tak akan bisa bertarung dan tak akan bisa lolos. Dia bahkan tak bisa bergerak saat si Aki itu kembali melancarkan serangan ke arah kepalanya. Tapi tiba-tiba seseorang datang entah dari mana dan memisahkan jarak antara mereka berdua. Hyun Song dan si Aki-aki monster itu sangat terkejut karena ternyata orang yang datang itu adalah Kayong dan di sana ia berkata, "Aduh, ini benar-benar malam yang sangat menyebalkan. Dasar bajingan, tadi kau berlari dengan penuh semangat, tapi apa-apaan ini? Sangat menyedihkan, kau kalah dari monster rendahan itu. Menyingkirlah." Hyun Song tak bisa membantah perkataan Kayong karena dia sadar bahwa dirinya ternyata sangat lemah. Setelah itu Kayong berbalik ke arah si Aki dan ia berkata, "Hai tua bangka sialan, mulai sekarang lawanmu adalah aku." Si Aki malah tertawa puas dan dia menyiapkan kuda-kudanya sambil berkata, "Ada mainan baru ya? Sepertinya ini
ini akan sangat seru. Di sisi lain, Kayong juga telah bersiap dan dia membalas kata-kata si Aki dengan berkata, "Kau bisa tertawa sepuasmu tua bangka, karena hari ini kau akan mati di tanganku." Kayong mulai mengangkat pedangnya dan dia langsung menyerang si Aki. Tapi di sana si Aki bisa menghindari serangannya dengan melompat. Kayong tak tinggal diam, dia kembali menajamkan kuda-kudanya. Tapi si Aki masih bisa menghindari serangan dari Kayong. Kayong mengayunkan pedangnya ke segala arah, namun si Aki itu bisa terus-menerus menangkis serangannya. Pergerakan monster itu sangat lincah dan di luar nalar. Dia bisa menghindari semua serangan Kayong dengan mudah. Tua bangka itu mulai mengakui Kayong sebagai seseorang yang sangat kuat, namun dia masih memiliki cara untuk membalikan serangan Kayong dan tanpa lama-lama dia langsung menebas kaki Kayong sehingga mau tak mau Kayong harus menghindari serangan itu dengan cara melompat. Tapi itu adalah hal yang diinginkan oleh si Aki. Dia melakukan gerakan yang sama dengan yang dilakukannya pada Hyun Song menggunakan tangannya. Namun Kayong di sana malah bisa menahan serangan si tua bangka itu dengan menggunakan kakinya. Saat itu Kayong langsung mengetahui kalau itu adalah kesempatannya untuk menyerang. Dia mengunci tangan monster itu dengan menggunakan kakinya dan langsung menendang kepalanya sambil menahan tangan monster itu. Tak berhenti di situ, Kayong kembali menerjang dengan menggunakan pedangnya dan dia langsung berhasil membelah tubuh monster itu menjadi dua. Kepala tua bangka itu terbelah seketika dan darah mulai berceceran keluar dari kepalanya. Sedangkan Kayong di sana terlihat sangat ganas dengan memegang pedang yang diselimuti oleh darah. Tapi ternyata walaupun telah dibelah menjadi dua, tubuh monster itu malah kembali menyatu dan masih bisa berbicara. Karena melihat hal itu, Kayong sadar kalau tebasannya terlalu dangkal sehingga monster itu bisa beregenerasi. Sambil kembali menyatukan kepalanya, monster tua bangka itu berkata, "Sepertinya kau bukan manusia biasa. Sepertinya aku tak punya pilihan lain selain menunjukkan taring dan mengeluarkan seluruh kekuatanku." Si Aki itu mulai berkonsentrasi walaupun matanya telah terlepas dari tengkoraknya. Dia membuat segel tangan dengan seluruh kekuatannya dan seketika dia mengeluarkan sebuah topan yang diselimuti darah bernama Demoha. Tapi di sana Kayong tak gentar sedikit pun. Dia malah tersenyum sambil berkata, "Wah, kau punya jurus spesial ya. Sepertinya kau tak pernah menyia-nyiakan waktumu." Topan darah itu sangat besar dan dia menerjang ke arah Kayong dengan kecepatan yang luar biasa. Tapi Kayong di sana malah semakin kegirangan dan dia berkata dengan suara yang keras, "Aku sangat senang jika seranganmu itu beradu dengan pedangku. Jadi setelah itu aku bisa memotong kepalamu menjadi dua bagian." Kayong mengayunkan pedangnya untuk mengadukan serangannya dengan topan darah yang mengelilingi si monster tersebut dan hasilnya kepala si tua bangka itu tertebas. Sementara itu Kayong di sana terlihat ganas dan menikmati pertarungan tersebut. Benturan dari kedua serangan di antara mereka sangat dahsyat sampai menghempaskan semua area di sekitar mereka. Bahkan gedung yang mereka tempati sampai hancur dan runtuh akibat benturan kedua serangan tadi. Seketika gedung itu berubah menjadi puing-puing bebatuan. Di sana Hyun Song yang telah lemah itu berusaha keluar dari tumpukan bebatuan setelah gedungnya hancur. Wajahnya masih dipenuhi oleh darah dan dia masih kesulitan untuk bergerak. Lalu kemudian saat dia telah keluar dari reruntuhan sisa gedung itu, dia sangat terkejut karena di sana dia melihat Kayong yang telah menusuk leher si monster tua bangka hingga pedang Kayong menembus tenggorokannya. Tapi semua itu belum selesai. Kayong menyadari kalau monster itu masih hidup. Dia berniat menebaskan pedangnya dan memenggal kepala monster itu. Namun bahkan di saat-saat terakhirnya, monster bis tua itu masih bisa tertawa setelah menikmati pertarungan yang luar biasa. Tanpa menghiraukannya, Kayong langsung menebas kepalanya hingga tengkorak bis itu lenyap dan menghilang dari tubuhnya. Dan cerita pun bersambung. Anjay, udah mau mati malah ketawa terus-terusan. Coba, nggak ada akhlak atau psikopat? Gimana? Yang padahal udah tua bangka. Mungkin dia udah tua bangka, jadi udah menikmati hidupnya dan menerima kematian dengan sangat tenang. Walaupun agak kintil juga sih ya. Ya mungkin segitu saja kami dari Saratusan Cerita Official. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.